pagi Bunda. Apa kabar Bu Sel? Alhamdulillah luar biasa. Oh iya, sesuai rencana kemarin, rencananya kan Bunda ingin mensupervisi Bu Seli ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 10 AK ya Bu Sel? Iya. Ya, dan maka dari itu sebelum kita melakukan kegiatan observasi atau supervisi, alangkah lebih baiknya kita membicarakan terlebih dahulu apa-apa sih yang harus disupervisi itu pada kegiatan besok. Nah, Bunda pengen tahu nih pada mata pelajaran apa Bu Sel? Mulok. Mata pelajaran mulok ya. Iya, mulok. Pada materi pariwisata. tentang materi pariwisata pada Provinsi Jambi. Oke, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya Bu Sel? Nah, supaya anak-anak tuh mengetahui pariwisata apa saja sih yang ada di Provinsi Jambi. Kan lucu nih kalau anak-anak ada di Provinsi Jambi tapi mereka tidak tahu pariwisata apa saja yang ada di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi. Oke. Nah, dalam rencananya pas melakukan pembelajaran besok, area pengembangan yang hendak dicapai di mana? Pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama pada berdiferensiasi produknya. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Kita telusuri di diferensiasi produk ya. Ya, karena nantinya mereka akan beda-beda produknya. Iya. Nah, mereka akan mengerjakan tugas dengan hasil nantinya yang berbeda-beda antara kelompok atau pribadi. Kelompok nanti dibagi beberapa kelompok, Iya, nanti beda-beda kelompoknya, Oke, pada siap. tugasnya gitu. Oke, siap. Kira-kira strategi yang akan Ibu Seli siapkan apa nih? Nah, yang pertama Besok. kami nanti menjelaskan materi. Nah, setelah menjelaskan materi, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu nantinya meminta mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing. Per kelompok nanti beda-beda tugasnya. Setelah itu mereka presentasi. Presentasi hasil tugasnya. Jadi di presentasi ini nampaklah diferensiasinya nanti ya. Oke, jadi besok pas Bunda supervisi, Bunda akan fokus pada diferensiasi produk. Iya. Nah, oke. Mungkin segitu saja kegiatan pra-observasi kita. Semoga besok lancar kegiatan mengajarnya ya Bu Seli ya. Oke, terima kasih ya Bu Seli. Iya Bunda, sama-sama. Ya, sampai ketemu besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, ayo sedikit. Siap, gerak, doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Ya. Ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Ya. Masih ingat materi minggu lalu tentang permainan tradisional? Sebelum kita masuk di materi selanjutnya, ada baiknya kita mundur sebentar ya, mengingat apa saja permainan tradisional Jambi. Sebutkan minimal 5 lah ya. Ada ya. Materi kita selanjutnya yaitu tentang potensi sosial ekonomi kepariwisataan dalam upaya menarik minat wisatawan ya. Dan tujuan kita belajar tentang pariwisata ini supaya kita semua mengetahui di mana sih tempat wisata yang ada di Provinsi Jambi. Pasti banyak belum tahu ya. Ya.
Dan lewat apa saja mempromosikannya? Next, selanjutnya kita buat pilih salah satu dulu ya yang mau kita bahas. Yang pertama, kalau kita mempromosikannya lewat spanduk, apa saja sih yang misalnya di Taman Selaras Pinamasa itu pemandangan sangat indah. Nah, di sana disuguhkan dengan tentangan kakak yang mengambil angle yang pas dari bawah ke atas. Nah, mantap bener. Nah, pokoknya kata-katanya dibuat sebagus mungkin. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita sekarang mengerjakan tugasnya. Sebelumnya ada yang tanya nggak? Nggak ada kan? Apa ada? Ayo. Jadi sekarang kita buat 4 kelompok. Silakan kerjakan. Jika yang tidak paham nanti silakan ditanyakan. Di sini ada bukunya, ya, cara-caranya, langkah-langkahnya. Kelompoknya berjarak saja ya. Silakan kerjakan. Silakan membentuk kelompoknya. Yuk, silakan. Nah, di sini tugasnya masing-masing dibedakan ya untuk prakteknya. Nomor poin B-nya tetap sama semua, yang poin C-nya dibedakan. Sebelah sini mau yang seperti apa? Tentang brosur. Nah, maksudnya brosur ya. Sebelah sini apa? Ada video, ada spanduk. Ayo, apa? Terus sebelah sini ada apa? Spanduk ya. Next sana. Apa? Buat apa? Video kah? Ayo. Oh, dari mulut ke mulut. Oke, nanti dicontohkan ya. Narasinya dibuat, dicontohkan, nanti kamu menceritakannya ke temennya ya. Sebelah sana ada apa? Apa? Video gitu di sini. Video tuh di mana? Apa tadi katanya? Dibuat narasi ini dari sini. Dosa dendala.
banget loh. Apa? Gimana? Itu Gintara Arasi, kamu tau gak sih? Nggak tahu. Itu tuh jembatannya panjang banget. Mana tuh kalau sore itu bagus banget tempatnya, bisa untuk foto-foto sambil ngeliat sunset. Ayo besok ikut aku mau nggak? Iya. Besok kita ke sana lagi ya. Ya. Tempatnya. Ya, di telepon aku aja. Iya. Nah, ini dari pipa ke Mama ya. Selanjutnya satu orang lagi, Mama ke siapa satunya lagi? Diana, kamu tahu nggak sih kata aku di Jambi ada tempat pariwisata yang bagus loh? Nggak tahu. Emang di mana? Di Gintara Arasi. Di sana tuh katanya jembatannya panjang banget. Terus di bawah kita bisa buat lihat sunset kalau sore-sore sekalian buat foto-foto. Kapan-kapan kita ke sana bareng yuk, ya? Sama siapa? Sama Viva. Nah, jadi yang dicontohin temannya tadi adalah cara mempromosikan dari mulut ke mulut. Ada yang ditanya lagi dari semuanya materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah masih ada yang janggal? Tidak. Nah, Ibu lagi ya, pariwisata yang ada di Provinsi Jambi itu nggak hanya satu atau dua, tetapi banyak. Contohnya ada Gintara Arasi, ada Jambi, ya, apa lagi? Danau Sipin, apa lagi? Candi, Muaro Jambi, Taman Anggrek. Nah, berarti kalian semua sudah paham. Nah, untuk selanjutnya yang sudah diberi tugas bagian yang membuat pandu, brosur, silakan didesain di kanvas sebagus mungkin. Dan yang membuat video, silakan kalian mulai bekerja untuk pengambilan videonya, scoutingnya. Kalau sudah selesai semuanya, silakan kumpul ke Ibu. Paham? Baiklah, pelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu Ibu IGP dan saya. Selamat berjumpa, akhirnya ketemu. Sudah lama ya? Sudah ketemu, maksudnya ketemu di dua penampilan akhir dulu. Ya, di PI 5 dan di PI 6. Nah, di PI 5 ini kita sudah mulai melakoni sesuatu yang menyentuh pada aspek-aspek yang kita lakukan setiap hari. Salah satunya kemarin Bu Ea sudah melakukan supervisi akademis, ya, supervisi akademis dengan pendekatan coaching. Kalau selama ini mungkin pikiran kita juga penglihatan kita sehari-hari, supervisi itu dilakukan sepertinya untuk menjustifikasi ya, mencari salah dan apa ujung-ujungnya kita takut untuk supervisi. Nah, tapi dengan pendekatan coaching ini diharapkan nanti para ibu dan bapak guru kita tidak lagi merasa ketakutan dan tidak harus melakukan supervisi. Karena dengan pendekatan coaching ini diharapkan baik itu coach maupun coachingnya sama-sama mendapatkan solusi secara internal, bukan solusi yang diperoleh melalui sumber tertentu yang coachnya itu juga bukan merupakan narasumber satu-satunya. Saya sebutnya narasumber yang ada di sekitar kita itu juga bisa menjadi narasumber. Nah, karena kemarin sudah melakukan pra-observasi, maka hari ini akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Saya persilakan dan tidak lagi memanjangkan berdua untuk juga melakukan coaching supervisi akademiknya dalam kegiatan pasca observasi. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Said. Ya langsung aja ya Pak Said ya. Kebetulan yang menjadi coach ya saat ini namanya Bu
Seli Octavianti, beliau mengajar mata pelajaran blog ya Bu Seli. Apa kabar Bu Seli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira mudah mengganggu waktunya enggak Bu Seli? Tadi lagi ngawas? Iya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Satu malam lagi ada yang nanti. Oh iya, alhamdulillah. Berarti bisa ya kita melakukan kegiatan coaching terkait kegiatan pembelajaran yang Bu Seli lakukan kemarin. Jadi Bu Seli, kira-kira dari kegiatan coaching kita pada hari ini, apa sih yang Ibu Seli harapkan? Mengharapkan semoga depannya lebih baik lagi. Oke, jadi lebih baik lagi dalam kegiatan belajar mengajar ya Bu Seli. Siap. Nah, jadi Ini ada apa, Pak? Bu Seli mengharapkan masukan ya? Iya, mengharapkan masukan terkait perbaikan praktik mengajar yang kemarin sudah Bu Seli lakukan. Oke. Iya. Sebelumnya pengen bertanya dulu nih Bu Seli. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Seli terkait kegiatan atau praktik mengajar yang Bu Seli lakukan kemarin? Saya mengharapkan yang pertama itu ada perbaikan-perbaikan lagi praktik pengajarannya. Oh, berarti Bu Seli mengharapkan adanya perbaikan Iya. atau modifikasi di pembelajaran berikutnya, setelah kegiatan coaching ini ya. Oke Bu Seli. Nah, boleh Bu, perasaannya agak lega atau bagaimana? Sedikit lega karena saya telah melakukan modifikasi pembelajaran menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, berarti ada perasaan lega dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin ya Bu Seli ya. Nah ini sebelum kita melakukan kegiatan observasi kemarin, kan sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan praobservasi. Nah di sana Bunda ingin menanyakan tujuan pembelajaran dan juga strategi yang akan Ibu Seli pakai. Berikut juga penekanan di bagian mana yang harus di supervisi kemarin itu ya Bu Seli ya. Nah dari itu kalau Bunda boleh tahu apa nih strategi yang Bu Seli lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Strategi itu sudah dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan saya melaksanakan kurang pas lah gitu ya. Jadi saya itu berfokus pada diferensiasi produk. Nah pada hasil yang dibuat itu masing-masing kelompok beda-beda nanti hasilnya sesuai keinginan siswa lah. Ada yang ingin membuat spanduk, ada yang ingin membuat yang praktek dari bicara mulut ke mulut, ada yang praktek buat videonya langsung dan macam-macam dong. Oke, berarti kalau dari strateginya kemarin sudah terlaksana semua ya. Strateginya sudah terlaksana semua, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi produk. Yang kemarin nampak Bu Seli hasil dari kerja anak-anak itu beragam ya, tidak hanya satu pada bentuk produk aja tapi beragam. Oke Bu Seli. Nah, di kira-kira nih di bagian mana dari kegiatan atau praktek belajar kemarin yang Bu Seli rasanya ada kekurangan gitu? Di bagian mana ya? Misalnya apakah kalau strategi udah terjalankan semuanya tadi, terus kalau diferensiasi produknya udah juga, kira-kira apa sih atau yang perlu Ibu Seli tingkatkan lagi? Sepertinya pembelajaran itu kurang bervariasi lah, nampaknya butuh ada kayak model pembelajaran yang berubah, biar lebih menarik gitu. Oke. Berarti dalam diferensiasi proses ya? Iya. Pembelajarannya belum Begitu menarik lah gitu. Ini sudah menarik kan kurang dikuatin lagi, menariknya lebih greget lagi gitu. Oke, gitu. Nah, dari itu kira-kira apa sih yang pengen Ibu Seli lakukan agar pembelajarannya bisa jadi greget gitu? Yang dilakukan untuk selanjutnya enggak ya? Iya, oke. Biar tadi itu kan katanya kurang greget atau kurang semangat. Yang kepengen Bu Seli biar pembelajaran itu greget, biar pembelajaran itu semangat, apa yang akan Bu Seli lakukan? Yang di kan ada 3 tuh, tapi yang paling terapan cuman yang
produk aja ya. Nah, kami ingin melalui prosesnya juga, terus produknya iya, terus buat videonya juga langsung. Berarti gitu. untuk tangkap di sini biar pembelajaran yang greget, Bu Sherly akan membuat video. Membuat video terkait Iya. diferensiasi kontennya ya. Bu Iya. Sherly. Oke, nah kira-kira nih dari pembuatan video tersebut, nah, apa langkah-langkah yang akan Bu Sherly ambil nih? Dari pembuatannya ya. Yang pertama pastinya melibatkan siswanya ya. Oke, berarti ada keterlibatan siswa di dalam sana. Nanti diajarin. Pertama kami dulu yang belajar sama khususnya guru multimedia ya yang ahli. Nah, itu sudah tuh kami melibatkan siswa, ajak siswa itu belajar juga menciptakan videonya supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi. Berarti Bu Sherly akan belajar terlebih dahulu membuat video, belajar dengan guru-guru multimedia dan belajar juga lagi Ardi, Pak Santo yang lebih handal lah, yang lebih paham di bidang multimedia gitu. Oke. Bu Sherly akan mengajak guru-guru multimedia untuk berkolaborasi membuat video pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira ada dukungan lain nggak yang Bu Sherly butuhkan? Ada dibuat kita variasiin, ada PPT-nya. Buat PPT juga. Menayangkan video-video nantinya yang pembelajaran itu. Jadi dalam proses pembelajaran nanti Bu Sherly akan menayangkan video pembelajaran dan juga akan memakai slide PPT. Iya. Oke. Dan itu tentunya nanti akan menarik perhatian siswa ya Bu Sherly. Iya. Dalam langkah Bu Sherly nih yang akan Bu Sherly lakukan agar video itu jadi, PPT itu jadi, apa nih langkah yang akan Bu Sherly ambil? Semuanya agar berjalan dengan terlaksana ya Bu Iya. ya. Jadi kita semua harus siapkan dulu, siapkan dulu seperti narasinya seperti apa sih, jalannya seperti apa. Terus tuh yang nggak kalah pentingnya nanti tuh topiknya apa sih, kita cari dulu, kita sesuaikan dengan materinya. Baru kita rancang narasinya apa saja, nah baru kita terjun. Gitu. Setelah terjun, nanti baru kita publikasikan ke anak-anak. Oke. Jadi mulai dari perencanaan dulu ya, Bu Sherly merencanakan apa yang mau divideokan, apa yang mau ditulis di slide PPT, habis itu dieksekusi lah video dan PPT tersebut. Setelah dieksekusi, baru nanti dipakai di proses pembelajaran. Gitu ya. Mantap sekali langkah-langkah yang Bu Sherly lakukan. Gini Bu Sherly, setelah itu, setelah rencana yang Bu Sherly pengen tadi, kira-kira selain buat video atau PPT, ada nggak yang lain lagi yang dapat Bu Sherly lakukan terkait praktek pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan untuk perbaikannya? Langkah lain selain buat video, selain buat PPT. Nggak ada, udah cuman itu Baru itu yang ada di gambaran. Oh iya. Mudah-mudahan kedepannya masih ada gambaran lagi. Oke, Ya. berarti ada dua rencana ya Bu Sherly, ada dua. Saat ini masih dua rencana tuh ya. Iya, dua rencana. Ya, apa itu untuk perbaikan? Kalau kita buat banyak-banyak rencana tidak terlaksana itu percuma juga. Nah, oke Bu Sherly. Nah dari itu tadi Bu Sherly mengatakan akan buat video, akan buat PPT. Nah dalam membuat video dan buat PPT, Bu Sherly akan meminta bantuan guru multimedia tadi ya Bu Sherly bilang ya, dan mengajak juga siswa berkolaborasi dalam pembuatan video. Nah kalau Bu boleh tahu nih kapan nih rencananya Bu Sherly akan mengeksekusinya? Mengeksekusinya, ini masih merencanakan doh. Insya Allah habis masukan baru ini kita diskusi. Oke, berarti pas ini kan kita lagi ujian Ujian sekarang nih, ya, berarti besok pas Masuk. masuk semester baru, berarti Bu Sherly akan langsung mengeksekusi bikin video, bikin slide PPT gitu ya Bu Sherly? Iya. Ya, oke. Nah, dukungan yang Bu Sherly butuhkan kira-kira apa nih dalam pembuatan video dan slide PPT tadi? Video dan PPT yang pasti dukungan dari teman-teman lah yang
Teman-teman maksudnya teman-teman guru-guru yang Oh, lain. guru yang sejawat. Nanti kan kalau kita cuma sendirian nggak ada yang dukung, loyolan dong. Iya. Kalau ada yang oh iya nggak apa-apa bagus ini, maju terus. Nah, Iya. tegas terus, ada Berarti- semangatnya. Iya, gitu. berarti minta dukungan dari teman-teman sejawat, ya berkolaborasi juga dengan Iya. guru-guru multimedia tadi ya Bu Celia. Oke, jadi rencana Bu Seli semoga segera terrealisasi sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan menyebabkan pembelajaran itu semakin semangat ya Bu Celia. Nah dari percakapan kita tadi itu kira-kira masih ada nggak yang perlu Bu Seli atau terganjal atau yang mau ditanyakan atau apa? Sudah pas ya. Yang mana ya? Ada yang merasa mengganjal lagi? Tidak benar. Nah, berarti sudah dari perencanaan, rencana tidak lanjut, mulai waktu pengeksekusiannya juga sudah ya, dan siapa-siapa aja yang akan Bu Seli ajak terlibat dalam pembuatan atau perencanaan yang Bu Seli rencanakan tadi. Oke, kalau begitu beliau berharap semoga dari hasil coaching kita pada siang hari ini menghasilkan sebuah keputusan yang bagus dan segera Bu Seli realisasikan agar pembelajarannya semakin menarik di kemudian hari. Ya, jadi kalau di perjalanan nanti terjadi terkendala atau apa, nanti boleh berkonsultasi, kita lakukan coaching lagi supaya ya, video yang dihasilkan semakin menarik dan membuat anak-anak semakin berminat belajarnya ya Bu Seli ya. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Bu Seli atas waktunya. Semoga tidak mengganggu kegiatan luas ujiannya tadi ya Bu Seli ya. Apa yang tidak dibincangkan tadi sudah ada sudah ada solusi yang ditemukan sendiri ya, walaupun akhirnya memang jadi agak terganggu oleh kehadiran kamera dan mungkin juga terganggu karena ada saya di sini. Tapi saya perlu tetap umpan balik. Jadi sesungguhnya sekali lagi saya jelas bahwa percakapan yang kita lakukan hari ini itu tidak hanya menyentuh kepada akhir dari apa yang sudah kita lakukan, tapi justru itu komprehensif, melihatnya secara keseluruhan. Saya coba ulas. Jadi dari pertanyaan awal pun tadi itu kan bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana, berarti jawabannya adalah sudah sesuai skenario atau tidak sesuai skenario. Bagaimana apalagi tadi di situ? Yang baik atau yang Ya dari proses pembelajaran apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Itu Bu Seli tadi sudah mulai menjawab ke arah sana gitu. Cuman jadi ragu-ragu lagi gitu kan. Mungkin terpaku pada skenario ya. Harusnya mungkin di situ Seli memang lebih banyak melihat pada proses pembelajaran yang ada di kelas. Jadi apa yang sudah baik, selama ini saya mungkin belum menerapkan prinsip diferensiasi pada siswa, sosial emosional pada siswa. Ternyata dengan memberikan teknis, dengan melakukan teknik pembeda, kelihatan akhirnya potensi dari anak-anak ini, potensi berkembangnya yang selama ini saya tidak tahu bahwa si Budi itu ternyata bisa lukis, ternyata bisa menggunakan alat ini, ternyata selama ini kita tidak melihat. Kemudian yang kurang mungkin rata-rata sih kalau dari kemarin saya datangin kekurangan waktu karena sudah terlalu asik menggunakan metode yang diimbaskan oleh TDP. Bagaimana mengelola kelas itu. Kalau
Tapi secara umum saya tengok juga sama ya, kekurangan waktu juga ya. Iya. Apa yang akan dilakukan? Nah, mungkin kalau apa yang akan dilakukan tentunya terus mencari teknis pembelajaran yang tepat untuk kelas yang kita tangani. Mungkin kalau ada 3 kelas, mungkin 3-3-nya beda. Iya. Dia akan beda cara. Ada 5 kelas juga mungkin ada yang mirip, ada yang tidak. Iya. Jadi menurut saya teruslah untuk mencoba, jadi jangan kemudian berputus asa menghentikan sampai di sini, karena memang yang namanya perubahan itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali, harus berkali-kali. Dan untuk Bundo sendiri sebagai CGP itu juga punya kewajiban untuk mengimbaskan kepada kawan-kawan, tapi kalau kawan-kawan kemudian pasang badan menolak, itu juga sama dengan bohong kan, gitu kan, tidak akan dapat memberikan pengimbasan. Tapi sungguh luar biasa SMK kita ini sudah 1 lulus sebagai GP, sekarang 2 persiapan menjadi GP, 1 masuk menjadi CGP. Mudah-mudahan itu bisa diusul. Amin.